warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi sama aku Amalia Lutfi dari kelas D3T2B yang akan menjelaskan tentang apa sih trigger itu. Dari pendahuluan, trigger adalah blok PLSQL yang disimpan dalam database dan akan diaktifasi jika kita melakukan statement-statement SQL. Contohnya start, update, dan delete pada sebuah tabel. Trigger biasanya digunakan untuk validasi data, memastikan nilai yang dimasukkan sesuai aturan, menjaga konsistensi data, mencatat aktivitas seperti log atau audit. Selanjutnya, mengubah nilai kolom secara otomatis jika diperlukan. Trigger. Trigger ini yang pertama itu dibuat dengan create trigger. Trigger tersimpan dengan cara berdiri sendiri, bukan merupakan bagian dari package. Yang ketiga ada trigger tidak mempunyai parameter. Yang keempat ada dipanggil saat DML dan pada operasi DDL tertentu. Seperti commit, save point, dan rollback diperbolehkan dalam trigger ini. Selanjutnya, ada jenis-jenis trigger di Oracle Server. Yang pertama ada trigger berdasarkan waktu eksekusinya, timing trigger. Yang pertama ada before, menjalankan trigger body sebelum event menyebabkan statement dieksekusi. Yang kedua ada after, menjalankan trigger setelah event terjadi. Yang kedua ada event trigger, DML event seperti insert, update, delete. Ada DDL event seperti create, alter, drop. Database event aktif saat aktivasi sistem login, logout. Yang terakhir ada trigger berdasarkan level eksekusi, level trigger. Yang pertama itu ada row level trigger, dieksekusi untuk setiap baris, bisa untuk mengakses data lama dan data baru. Yang terakhir ada statement level, dieksekusi sekali saja dan tidak tergantung jumlah data. Itu aja penjelasan materinya. Kita lanjut lagi ke bagian kode program dari trigger ini. Kasus saya di pemesanan ya, pemesanan pada toko. Nanti kita ini create dulu ya, create tabel dulu, di create tabel dulu, tabel pesanan ya, tabel pesanan aja, seperti kasusnya pesanan. ID pesanan, di sini ada ID pesanan dulu, pakai number. Lanjut lagi kita ke kode pesanan. Varchar kita pakai 20 aja ya. Ini unik, harus unik karena kode pesanan. Ini ada nama pelanggan, pakainya Varchar berapa ya? Lagi ada alamat, pakai Varchar. Lagi kita ke total harga ya, total harga itu kita pakai number aja ya, buat aja. Kita ke status ya lah, itu buat datanya ya, data. Habis itu lanjut ini ke bagian triggernya nih, memasuki bagian triggernya. Ini kita kasih komen aja ya biar tahu. Di sini ada trigger. Yang pertama itu kayak tadi tuh yang ciri-cirinya tuh yang disebutin pas di PPT itu, ada tipe dari trigger tipe event jadi event DDL ya, jadi event DDL yang before.
event DDL yang before, kita mulai dari create dulu. Create or reach. Nanti aku jelasin ulang lagi pas udah selesai kodenya. Itu menjelaskan kode programnya dari awal lagi. Kita create tabel dulu yang isinya itu ada ID pesanan, kode pesanan, nama pelanggan, alamat, total harga, status pesanan. Jadi kita create tabel dulu, buat tabel dulu dengan data-data tersebut. Habis itu selanjutnya ada trigger tipe event DDL yang before ya. Data yang before-nya, yang before ini, trigger ini aktif saat ada operasi DDL. Ini kan tuh operasi DDL-nya before, terus alter dihapus adalah tabel pesanan. Itu kayak mengecek apa data objek yang tadi tuh, objek yang diubah sama dihapus pesanan bukan. Habis erase application error-nya itu menjalankan beberapa operasi dari DML ini berupa after, update, sama delete. Dia baginya ngeluarin output di DML event. Ada trigger tipe timing validation. Di sini ada create or replace dulu. Dia juga nerapin before, insert, update. Terus ada for each row. Ini tuh for each row tuh fungsinya validasi data sebelum masuk ke tabel. Ini for each row tuh validasi data sebelum masuk ke tabelnya. Habis itu di sini ada jika total harga lebih dari 0. Ini misalkan if yang total harganya, jika total harganya ini kurang dari 0, nah dia bakal nampilin error. Kalau misalkan kita masukin data harganya nih kurang dari 0, dia nampilin error yang ini total harga harus lebih dari 0.
baru dia di end if, dihentiin aja, habis itu dihentikan programnya and habis itu di sini ada trigger titik timing login. Typing ini create or replace trigger dulu, habis itu menggunakan wrapping after update, alamat on pesanan. Terus sama ya, for each row itu validasi data sebelum masuk ke tabelnya, habis itu begin DBMS outputnya ngeluarin output ini after timing, alamat pelanggan dengan IDC ini, ID lama pesanan ini, data diperbarui. Habis itu dari alamat lama menjadi alamat baru. Selanjutnya ada trigger tipe level raw edge. Raw edge ini create or replace trigger dulu, terus menggunakan menerapkan before update pesanan. Terus for edge row juga sama, validasi data sebelum dimasukkan ke tabelnya. Habis itu begin juga di DBMS output lainnya. Outputnya dia nunjukin sedang memproses pembaruan data untuk pesanan ID nih. ID lama pesanan telah diperbarui. Terus yang terakhir ada 3 tipe level statement. Create or replace trigger dulu, habis itu menggunakan after update, terus beginnya DBMS outputnya masuk ya, datanya ini masuk. Ini data tabel pesanannya masuk nih, udah masuk. Nah kita tinggal ngeranin satu-satu. Trigger tipe event DDL yang before-nya kita run. Nah nih di compile, tunjukin kayak gitu statement, di compile, lalu lanjut ke trigger event DML afternya. Kita coba nih compile ya, tuh data tabel pesanan telah dimanipulasi berhasil. Lanjutannya ada trigger tipe timing validation. Sorry, tadi keblok semua ya. Timing validation ya, oh, insertnya guys, kita coba hapus ya. Ini sama hapusnya insert or update. Kita coba lagi. Nah, berhasil nih. Compile. Jadi ada infonya. Lanjut lagi ke tipe timing loggingnya. Timing logging ini berhasil juga compiled. Lanjut lagi ke level raw age. Ini juga berhasil tuh. Lanjut lagi di sini yang terakhir ada statement. Nah, ini statement level statement toko compile. Seperti itu, kurang lebihnya mohon maaf jika ada error atau kesalahan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.